Di saat fans Furap lagi semangat-semangatnya menjodohkan Fuji dan Reza Arab, Fuji menguak aktivitas yang mengundang teka-teki. Sebab, tidak seperti biasanya, Fuji menunjukkan aktivitas mempercantik diri. Untuk siapakah Fuji mempercantik diri? Tapi, ketika pakar astrologi menelisik kecocokan antara Reza Arab dan Fuji, terkuak kemistri mereka pun penuh kejutan. Sementara itu, Verrell Bramasta justru mengunggah tulisan status di sosmed, penuh nada teka-teki. Menulis kalimat, pikiran kembali jernih dan hati lebih lapang. Ada apa dengan Verrell? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, sukses mengguncang netizen, baper berjamaah, kini hubungan Fuji dan Reza Arab kian mengutas teka-teki penuh kejutan. Bagaimana tidak? Setelah kemarin Reza Arab menulis status meminta izin kepada almarhumah Lula Lafah, sang mantan, untuk move on. Kini giliran Fuji yang mengutas aktivitas yang bikin netizen penasaran. Di saat fans Furap lagi semangat-semangatnya menjodohkan Fuji dengan Reza Arab, tidak seperti biasanya, Fuji menunjukkan aktivitas mempercantik diri. Lewat video yang diunggah Fuji pada akun sosmed miliknya, Fuji menunjukkan kesibukannya melakukan hairdo mempercantik diri. Jika wanita kerap jadi sering mempercantik diri saat sedang jatuh cinta, mungkinkah Fuji juga melakukan hal yang sama? Kesibukan baru Fuji yang mempercantik diri setelah Reza Arab pamit untuk move on dari sang mantan pun menjadi penggalan puzzle teka-teki. Mungkinkah di balik layar dan kehebohan fans Furap ada usaha Reza Arab juga Fuji untuk saling membuka hati dan melakukan pendekatan? Entahlah. Yang jelas, jika ditelisik dari teropong astrologi, pakar astrologi Mizrens mengulik adanya kecocokan di antara Reza Arab dan Fuji. Kita lihat dari bercat astrologinya seperti ini ya. Ini banyak elemen air atau water dan juga fixed sign. Karena sun-nya itu ada di Scorpio, Venus dan juga Merkurinya ada di Scorpio. Nah, jadi karena banyak nuansa Scorpio-nya, jadi vibe-nya itu lebih dalam, intens, observant, dan juga nggak gampang setengah-setengah. Jadi kalau melakukan sesuatu biasanya tas seperti itu. Nah, sedangkan Reza sendiri juga sama, elemennya air dan juga fixed sign. Sun-nya di Scorpio, kemudian ada Plutonya di Scorpio, Merkurinya juga di Scorpio. Saturnus dan Uranusnya itu di Sagittarius. Artinya apa? Artinya sama-sama punya sisi yang intens, setia pada rasa, dan juga bisa sama-sama keras kepala. Lebih jauh lagi, Fuji dan Reza Arab dinilai sama-sama memiliki elemen air yang lekat dengan sisi emosional, intuisi, hingga daya saling ketertarikan yang kuat. Apalagi dari sisi astrologi, Reza Arab diteropong memiliki daya tarik romantis dengan gayanya sendiri. Elemen air yang dominan ini, jadi hubungan cenderung lebih emosional, intuitif, kemudian juga gampang membuat attachment atau saling melekat gitu ya, saling tertarik yang kuat. Dan juga dominan di fixed sign, artinya sama-sama susah goyah kalau udah suka, atau sama-sama susah untuk ngalah. Itu yang perlu diwaspadai. Dilihat chemistry-nya. Chemistry kita lihat dari sinastri. Nah, sinastrinya kita lihat itu yang pertama Venusnya Reza itu di sini sextile dengan Mars. Sextile dengan Mars di sini artinya apa?
punya daya tarik romantis dan juga fisik yang terasa hidup. Jadi ada daya tarik secara natural yang bikin hubungan itu terasa ada spark, ada magnetnya seperti itu. Emosi juga terasa nyaman. Kenapa? Karena Venusnya Reza itu sextile dengan moonnya Fuji di sini. Artinya jadi bagus untuk rasa sayang, rasa saling hangat, kemudian perasaan untuk diterima. Jadi hubungan itu terasa lembut, manis, dan juga emotionally comforting, bisa saling memberikan rasa nyaman. Tak pelak tanda tanya pun mencuat. Mungkinkah ini sinyal bahwa Fuji akhirnya bisa menemukan jodoh yang sesuai untuk dijadikan calon suami lewat sosok Reza Arab? Entahlah. Yang pasti, Fuji bahkan sempat mengutas niat target untuk menikah di tahun 2026 ini juga. Pengen fokus. Rencananya sih tahun ini mau nikah ya. Tapi masalahnya calonnya kaget sih. Tapi masalahnya calonnya belum ada, kan nanya maunya mau apa, mau nikah, tapi calonnya belum ada kayaknya tahun depan. Bukan yang naik motor itu. Apa? Yang naik motor itu. Mas itu ojek saya bayar, itu 1 juta buat 1.500.000. Itu jasa loh, jasa ojek. Saya bayar. Bukan yang di Semarang ya, bukan di Semarang ya. Semarang siapa bang? Dia kan bisa nyariin. Sementara itu, Verrel Bramasta juga tak kalah menunjukkan sinyal yang mengejutkan lewat akun sosial media miliknya. Pasalnya tak ada angin, tak ada hujan, Verrel menulis status penuh teka-teki. Pasalnya, di tengah suasana lebaran yang masih kental, Verrel menulis, "Perjalanan terus berlanjut, beberapa hari bersama keluarga dan orang tersayang terasa lebih dari cukup untuk mengisi ulang semangat perjuangan." Ada makna apa di balik tulisan Verrel tentang pikiran kembali jernih dan hati lebih lapang? Oh, doakan saja. Terima kasih. Ya bun. Sebelum Fuji menunjukkan aktivitas baru senang mempercantik diri, Haji Faisal, sang ayah, justru mengulik usia Fuji yang masih dianggap terlalu muda sehingga tak harus buru-buru menikah. Lantas, apa yang membuat Haji Faisal yakin bahwa Fuji hanya melakukan kolaborasi dengan Reza dan tak ada rasa yang lebih? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Jauh dari sikap Fuji yang kini mulai senang mempercantik diri, mengundang teka-teki di balik hebohnya dukungan netizen untuk furap couple. Sebelumnya, Haji Faisal, sang ayah, justru mengutas bahwa Fuji yang baru berusia 23 tahun tak buru-buru didorong untuk segera menikah. Tak heran jika di tengah fenomena derasnya dukungan netizen menjodohkan Fuji dan Reza Arab hingga muncul absen furap tingkat nasional, Haji Faisal tak bergeming. Karena Habul yakin kalau Fuji hanya berkolaborasi dengan Reza Arab. Anak saya cuma satu baru umur 23, nggak buru-buru. Malah kalau dia sekarang mungkin saya sedih sekarang kali ya, karena bagi saya kalau dapat memilih ya tunggu, masih mau tunggu juga saya Pak. 23 tahun kan abangnya masih ada, istilahnya nggak buru-buru saya. Anak saya itu kan berkolaborasi. Nah, kalau setiap anak saya berkolaborasi dengan seseorang terus dijodoh-jodohkan, rasanya kurang pas juga sih, kurang bagus. Saya juga melihat sebagian komentar-komentar netizen yang sebagian kecil dan sudah nggak bagus, sudah nggak pas. Jadi dengan siapa anak saya tampil, dengan siapa anak saya berkolaborasi, selalu dijodoh-jodoh. Iya. Udah berapa banyak yang dijodohkan kepada anak saya sejak awal. Kenapa sih harus dijodoh-jodohkan? Biarlah anak saya itu berkarir ya. Ya mereka hanya tampil, anak saya ini diundang, diajak, terus datang menghormati tuan rumah. Tuan rumah tentu menghormati anak saya selaku tamu. Hanya itu. Kok tiba-tiba aja ada lagi istilah saya kagak ngerti. Nah saya nggak ngerti,
itu bentuknya anak saya ini mau aja dia kemana aja dia bergaul, kemana aja dia dengan siapa aja berteman sejauh tidak menjatuhkan dia, tidak merugikan dia, tidak menghina dia. Anak saya tidak keberatan, dia masuk di kalangan mana aja mau aja dia, penting saling menghargai kita, saling menghormati. Saya rasa Uti pun juga nggak pernah berpikir ke situ, dan bahkan orang yang mengadakan acara pun juga mungkin tidak pernah berpikir ke situ ya, hanya berkolaborasi, saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati, tidak ada yang menjatuhkan di situ. Namun, jika tak akan ada asap, tanpa ada api, sikap manis Fuji kepada Reza Arab sehingga membuat netizen baper berjamaah dan membentuk dukungan Furap jadi menjulangkan tanya. Beda generasi hingga beda cara mengungkap perasaan. Mungkinkah Haji Faisal tak mampu melihat ada kemistri manis yang terselip di balik candaan Fuji yang mampu membuat Reza salting? Ya mungkin dia hanya membuat bagaimana, menurut saya sih ya karena bagaimana dia menghidupkan, ya nggak tahu ya, bisa jadi saja supaya suasana itu mencair ya. Kita kan harus di dalam kolaborasi itu bagaimana suasana itu bisa mencair. Kita kerja ya kerja, jadi jangan dalam bekerja itu di hubungan mencari jodoh ya. Jadi istilahnya kan bagaimana suasana supaya hidup, bagaimana supaya keakraban itu ada, kan harus begitu ya. Itu kan bagian dari manajemen itu kan. Dia datang sebagai kerja kolaborasi. Kok pertanyaan kamu masih jauh. Nah ini kan saya jadi bingung juga jadinya kan. Baik, nah, hanya sebatas collab dan nama aja. Bukan artinya mereka dia diundang, dia diajak datang, menghargai. Kan gitu. Apalagi kenapa kita panjang-panjang? Kan sudah ya mungkin sudah menjadi kebiasaan bagi yang mana saya bingung juga ya, dengan siapa anak saya tampil selalu di jodoh-jodohin, nggak seperti itu juga ya. Dan kenapa sih ya selalu anak saya di jodoh-jodohkan, mulai dari awal dulu dengan siapa tampil dijodohin, dengan hari ini tampil dengan si B dijodohin, besok tampil dengan si C dijodohin. Kalau begitu terus ya risih, kan kurang bagus juga. Anak saya itu kemarin kan datang, artinya diundang, diajak, datang untuk menghargai teman dan temannya juga, kan begitu kan datang. Terus sampai di tempat dihargailah orang-orang yang hadir di situ. Orang yang hadir di situ menghargai anak saya, kan begitu kan, berkolaborasi, kan nggak ada persoalan. Kok tiba-tiba aja ada yang saya juga jadi bingung. Nah kalau begitu terus gimana anak saya untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak lain lagi? Jadi risih jadinya kan. Bukti bahwa anak saya di kalangan manapun kalau dia diundang dia datang, dia welcome, dia tidak ada masalah bagi dia kemana aja. Oke, sejauh dia dihargai, dia dihargai, tidak dijatuhkan, tidak direndahkan, dia akan datang, menghargai teman, menghargai orang lain juga. Tapi orang lain kadang-kadang selalu mencari celah bagaimana supaya namanya itu entah mau ingin jatuh, entah ingin apa, saya juga nggak ngerti ya, dibikin lagi nama begini begitu kan. Saya jadi heran, jadi risih saya sendiri. Mungkin anak saya nggak ada begitu risih ya. Kenapa? Ya dia nggak merasa apa-apa kan, nggak ada persoalan kan. Tapi saya selaku orang tua, ngapain sih anak saya selalu tampil dengan seseorang dijodohin, tampil dengan sini dijodohin, tampil dengan mana dijodohin. Terus kalau begitu terus, ya gimana dia mau kolaborasi dengan orang lain? Sampai kapan usainya perjodohan ini? Udah berapa banyak sejak dari awal, jadi kurang pas. Sementara itu, magician Denny Darko juga tak kalah mengutas kejutan saat meneropong prediksi masa depan hubungan Fuji dan Reza Arab lewat kartu tarot. Benarkah hubungan Reza Arab dan Fuji justru bertolak belakang? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Mengejutkan, tapi ini fakta.
Diakui atau tidak, disetujui Fuji dan Reza Arab atau tidak, faktanya sampai sekarang netizen masih antusias melanjutkan perjodohan Furap. Tapi jika perjodohan hanyalah sebuah usaha yang sia-sia tanpa aksi pendekatan cinta yang nyata dari kedua pihak, maka magician Denny Darko pun turut meneropong kemana arah kedekatan Fuji dan Reza Arab bakal berlabuh. Dan hasilnya mengejutkan. Denny Darko mengulik prediksi hubungan Fuji dan Reza Arab yang bak maju mundur. Bisa menjadi besar, tapi bisa juga layu sebelum berkembang. Ya maksudnya tentu saja adalah engagement, karena Reza Arab kan punya masa dan fans yang sangat besar, dan fanbase-nya juga ada yang beririsan, ada yang nggak beririsan. Yang beririsan tentu saja yang berteman dengan Erika Carlina. Nah, kalau saya lihat ini sebenarnya satu hal yang menguntungkan untuk seorang selebgram yang memang pekerjaannya ya mengumpulkan follower, dan mereka ini di-endorse karena followersnya ini tadi. Jadi buat Fuji ini bukan selalu sesuatu yang benar-benar suka juga atau enggak, tapi lebih kepada ini menguntungkan karena ada sebuah masa yang berbeda daripada masa yang mengikutinya. Sehingga saya berpikir ini sesuatu yang bagus untuk stardom atau ketenaran Fuji Yanti Utami. Ya, ini sesuatu yang dia pengen lihat ke depannya akan seperti apa. Kartu Ace of Wands, kartu tentang bagaimana sebuah hal atau harapan kecil ini bisa saja menjadi besar, tapi bisa saja ini juga nggak akan berkembang. Tapi kalau kita lihat dari kacamata bisnis, ini sesuatu yang sangat menguntungkan dan bisa berakibat kepada ketenaran yang lebih melambung saat mereka berdua ini disatukan, terutama saat mereka ya ketahuan single, sama-sama single seperti itu. Namun jika Reza Arab sudah menunjukkan sinyal-sinyal pamit untuk move on dari Lula Lava, sang mantan, teka-teki pun kian mencuat. Mungkinkah Reza Arab sudah mulai membuka hatinya untuk Fuji? Yang jelas, Denny Darko justru mengulik prediksi ada yang tak bisa berubah dari hati Reza, meski sempat menunjukkan sikap salting saat menghadapi sikap manis Fuji. Saya pikir nggak segampang itu melupakan mendiang kekasihnya yang dulu ya. Jadi kalau salting ini ya karena dia dijodohkan dengan seseorang yang baru, dan saya pikir sebagai seorang manusia normal, laki-laki perempuan siapapun itu pasti akan salting jika dia ternyata dijodohkan oleh orang-orang lain, terutama saat mengetahui bahwa dia memiliki banyak pengikut dan juga Fuji memiliki banyak pengikut, dan dia pasti akan berpikir kira-kira pengikutnya akan mengatakan apa. Bahwa Reza Arab pun itu punya kecenderungan untuk dekat dengan seseorang yang nggak seperti Fuji. Jadi kalau saya sih melihat bahwa Reza ini sebenarnya, kalau saya kira dengan yang lama ini masih belum move on, dengan yang baru pun ini dia belum nyari. Bahkan saya merasa bahwa maraton ini sebenarnya adalah upaya dia untuk melupakan kesedihannya di pengalamannya dia yang sebelumnya itu tadi. Jadi kalau ditanya ini tadi, saya merasa bahwa, dan yang saya lihat dari kartu ini, Reza Arab ini masih berusaha untuk bisa move on dengan apa yang terjadi di masa lalunya. Mungkin netizen masih berpikir bahwa keajaiban akan terjadi karena cinta. Betul, tapi juga nggak dalam hal Reza Arab dan Fuji ini. Saya kira untuk saat ini enggak ya, tapi jodoh secara finansial, secara fortune atau uang yang datang itu iya. Karena mereka berdua sama-sama beken dan terus disatukan. Saya pikir itu. Tapi kalau kita hanya berpikir tentang itu, ya sebenarnya kan Fuji ini bisa dijodohkan dengan Andre Taulani, ya juga bisa, sama-sama terkenal. Tapi kan kayak bapak sama anak ya kan. Jadi kadang-kadang kita memang harus berpikir bahwa dalam sebuah hubungan itu kenyamanan itu diperlukan. Kenyamanan bisa muncul jika ternyata latar belakangnya sama, atau mereka ternyata menyukai sesuatu yang sama, atau ternyata mereka ini saling mengisi. Nah, tapi kalau dari awal berbeda agama, bertolak belakang dari pacar-pacarnya sebelumnya yang Islami terus tatoan gitu kan, wajahnya sangar gitu. Jadi kalau saya pikir sih ini kita nikmati sebagai sebuah bentuk hiburan saja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.